Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Rahma Febri Ayu. Di sini di video kedua ini saya akan membahas tentang ilmu hukum dan saya akan menjelaskan salah satu judul dari ilmu hukum ini, yaitu metode penemuan hukum. Terima kasih yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Baiklah, sebelumnya saya akan membahas apa itu hukum. Maka secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara. Unsur-unsur hukum ialah yang pertama, hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa. Yang ketiga, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi. Yang keempat, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Yang kelima, hukum bisa juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang keenam, tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, saya akan langsung membahas metode penemuan hukum. Pengertian dan istilah penemuan hukum. Pengertian penemuan hukum yang dikemukakan para ahli antara lain: yang pertama, menurut Paul Scholten, penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun reverbetioning atau pengkonkretan hukum. Sedangkan yang kedua, menurut John Z. Laudo, mengemukakan penemuan hukum adalah penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-undang yang ada. Yang kedua, peristilahan dalam penemuan hukum. Ada beberapa peristilahan yang sering dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu yang pertama, reforming atau pembentukan hukum, yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum, atau yang dimaksud judge made law, kalau putusannya menjadi jurisprudensi tetap, atau fast jurisprudence yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya. Yang kedua, restauration atau penerapan hukum, yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu, peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat ditetapkan. Yang ketiga, rehandhaving atau pelaksanaan hukum, yaitu dapat berarti menjalankan hukum baik ada sengketa atau pelanggaran maupun tanpa sengketa. Yang keempat, rehabbing atau penciptaan hukum, berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada. Yang kelima, refinding atau penemuan hukum atau law making Inggris, dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan ditemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah atau das solen, baik tertulis ataupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa, atau yang dimaksud das sein. Dari perilaku itu sebenarnya dapat digali atau ditemukan hukumnya.
Vida Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Oleh karena itu, istilah penemuan hukum dirasakan lebih tepat. Yang ketiga, dasar-dasar hukum. Yang pertama, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang berbeda untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Yang kedua, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 14 ayat 1 menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang ketiga, Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Yang keempat, Pasal 28 Undang-Undang Nomor Tahun 2004. Pentingnya hakim memperhatikan hukum tidak tertulis ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 yang menegaskan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem penemuan hukum. Yang pertama, penemuan hukum heteronom atau typics logistics. Yang kedua, penemuan hukum otonom atau yang dimaksud material jurisdiks. Yang ketiga, subjeknya. Yang pertama, orang perorangan. Yang kedua, ilmuwan atau penelitian hukum. Yang ketiga, para penegak hukum. Yang keempat, direktur perusahaan swasta atau BUMN. Yang keempat, sumber-sumber utama dalam penemuan hukum. Yang pertama, peraturan-peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, perjanjian internasional. Yang kelima, putusan desa. Yang keenam, doktrin atau yang dimaksud pendapat ahli ilmu atau ahli hukum. Yang ketujuh, perilaku manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode-metode penemuan hukum. Yang pertama, interpretasi. Interpretasi atau penafsiran adalah sebuah metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dan metode ini juga bisa disebut sebagai sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Dan dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk bisa diterapkan pada suatu peristiwa. Metode interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara yang pertama, gramatikal, berdasarkan bahasa sehari-hari. Yang kedua, historis, berdasarkan sejarah hukum. Yang ketiga, sistematis atau penafsiran undang-undang keseluruhan per undang-undang. Yang keempat, teologis, yang dimaksud berdasarkan makna atau tujuan kemasyarakatan. Yang kelima, perbandingan hukum atau membandingkan dengan kaedah hukum lain. Yang keenam, futuritis atau antisipatis, pedoman undang-undang atau belum ada kekuatan hukum. Sedangkan konstruksi hukum, yang kedua, konstruksi hukum. Konstruksi hukum yaitu metode yang dapat digunakan oleh hakim sebagai cara penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat juga dilakukan dengan cara menggunakan logika berpikir, yaitu secara yang pertama, argumentum per analogiam
atau analogi. Yang kedua, penyempitan hukum. Yang ketiga, argumen a contrario atau a contrario. Saya akan menjelaskan logika berpikir tadi. Yang pertama, argumentum per analogiam atau analogi adalah peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Yang kedua, penyempitan hukum. Peristiwa hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Yang ketiga, argumentum a contrario atau a contrario adalah menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini memberi manfaat dan memberi sedikit banyak ilmu untuk kalian ya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.